Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pemahaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan pemahaman dari hadis yang populer di setiap bulan Ramadan. Sering kita mendengar hadis itu. Namun kita ulang kembali karena masih ada yang mempertanyakan, masih ada yang meragukan pemahaman daripada hadis itu. Nah, apa hadisnya? Yaitu dikala bulan Ramadan, Rasul mengingatkan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Permasalahan, bagaimana wujud implementasi daripada hadis itu? Kalau dia berbentuk perintah, apa yang diperintah oleh Rasul di hadis itu? Kalau berbentuk larangan, apa kesan larangan dari hadis itu? Maka untuk mencari tahu, kita akan sampaikan di antara pemahaman ulama dari pendekatan kebahasaan. Karena memang ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sudah jauh dari kita untuk memahami kedua itu, kita dibantu oleh para ulama terdahulu. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan bertanya kepada para ulama-ulama terdahulu, bisa melalui kitab-kitab yang telah beliau tinggalkan. Maka pemahaman dari hadis itu, ada ulama mendekatkan dari pendekatan bahasa. Apa maksudnya? Sebelum kita sampaikan pemahaman itu, kita lihat dulu hadisnya. Hadis itu hadis sahih. Di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, ada 2 nomor hadis itu. Pertama hadis ke-1898, yang kedua hadis 1899. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, mana kata beliau, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Itu satu riwayat. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu langit, dikunci pintu neraka jahanam, dan dibelenggu setan-setan. Itu satu riwayat. Di riwayat yang satu lagi, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Ganti dari dibuka pintu langit, di riwayat lain disebut dibuka pintu surga. Nah, kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, sering dipertanyakan, kalau memang syaitan dibelenggu, kenapa kok masih ada kemungkaran? Kenapa kok masih ada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran aturan Allah dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga, apa pula makna dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka? Bagaimana kita memahami dari hadis itu? Maka ulama mencoba mendekatkan dari segi kebahasaan. Yaitu, perkataan dari Nabi itu zahirnya memang informasi. Namanya khabar. Dia adalah kalamun khabari. Ungkapan berita atau informasi. Tetapi
yuridu insya'a waqi'. Tetapi yang dimaksud di situ adalah menciptakan kondisi. Jadi ada kesan insya. Insya artinya ada perintah, ada larangan. Kalau kabar itu adalah informasi atau berita. Jamaah hadirin rahimakumullah, di dalam bahasa Arab atau di dalam sastra Arab namanya ilmu balaghah, itu ungkapan ini ada disebut dengan khabar, ada insya. Kabar itu informasi seperti biasa berita, memberitahu. Ada orang tidak tahu, diberitahu. Itu kabar namanya. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir 12 Rabiul Awal misalnya. Itu berita dan informasi, memberitahu. Itu kabar. Itu dasar dari satu berita, memberitahu orang yang tidak tahu. Tetapi ingat, jamaah rahimakumullah, para pencinta Islam, pencinta ilmu-ilmu Islam rahimakumullah, di dalam memahami Al-Quran dan hadis juga harus dipahami ilmu-ilmu alat untuk memahami itu. Karena Al-Quran dan hadis adalah dalam bahasa Arab, maka perlu pula dipahami kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Arab itu. Nah, salah satu di antaranya ini. Ada di dalam bahasa Arab itu, ungkapannya berita, biasa, menyajikan informasi. Tetapi yang dituju di dalam informasi itu sebenarnya adalah perintah. Itu namanya kalamun khabari yuridu insya' waqi'. Jadi, zahirnya informasi, tetapi yang dituju adalah menciptakan kondisi seperti itu. Berarti kita didorong untuk menciptakan kondisi dan keadaan. Itu maknanya. Dalam ilmu balaghah dikenal juga dengan istilah tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluhu. Menggerakkan keinginan kita untuk menciptakan kondisi seperti yang disebut dalam ungkapan itu. Nah, apa maknanya? Ketika Rasul mengingatkan, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan, itu tidak hanya sekedar berita dan informasi. Kalau sekedar berita dan informasi kita pahami itu, tentu kita terima beres. Ya, setan sudah dibelenggu, ya pintu neraka sudah ditutup, pintu surga sudah dibuka. Lalu kerja kita apa? Mengapa kita dengan hadis itu? Kalau kita pahami saja, datar seperti itu. Nah, maka ulama mengkaji, di situ zahirnya adalah informasi atau kabar atau berita, tetapi di dalamnya ada kandungan perintah. Artinya apa? Tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluhu. Menggerakkan keinginan kita yang mendengar hadis itu, supaya kita menciptakan kondisi seperti yang diungkap oleh hadis. Kondisi apa? Kita yang menciptakan kondisi surga dibuka, kita yang menciptakan kondisi neraka dikunci, dan kita yang menciptakan setan itu dibelenggu. Kita menciptakan. Jadi intinya apa? Ketika kita memahami hadis itu, yang maknanya adalah berita, kita pahami seakan-akan Allah di situ mengingatkan kepada kita supaya melakukan pintu surga dibuka. Karena perintah dari Rasul juga dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya itu pesan dari Rasul, tapi juga bisa kita katakan itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pesan dari Rasul itu mengingatkan, ayo ciptakan kondisi seperti itu. Insya'u waqi'. Menciptakan kenyataan. Jadi ini bukan sesuatu yang menjelaskan yaqussu an waqi'. Jadi tidak hanya menjelaskan sesuatu yang terjadi, tetapi meminta untuk menciptakan situasi seperti itu. Jadi neraka dikunci, surga dibuka, setan dibelenggu. Intinya, wahai kaum muslimin, orang yang berpuasa,
ciptakan kondisi seperti itu. Itu namanya dalam ilmu sastra Arab, dalam ilmu balaghah, faedah atau manfaat dari satu informasi tidak hanya sekedar memberitahu, tetapi mendorong untuk menciptakan kondisi seperti di dalam informasi itu. Nah, ulama mencoba dengan ayat Al-Quran. Misalnya, dalam surah Ali Imran ayat 97. Di sana Allah katakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu aman. Itu kan informasi. Itu berita. Lalu, apakah setiap orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu aman? Apakah setiap orang yang sudah berada di dalam itu tidak menemui apa-apa yang lawan dari keamanan? Kenyataan Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, masih ada orang kehilangan uang di situ misalnya. Masih ada juga ketidaknyamanan yang terjadi dari orang-orang yang tidak senang. Mungkin dulu ada kita dengar berita, ada orang yang mempergunakan senjata di dalam Masjidil Haram itu, sehingga keadaan menjadi gaduh dan tidak aman. Padahal Allah dalam ayat mengatakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke dalamnya, dia aman. Nah, kalau dipahami secara datar seperti itu, kita akan uji dengan kenyataan, bertanya lagi, kenapa ayat mengatakan begini, sementara kenyataannya kok begini? Andaikan terjadi tidak aman di Masjidil Haram, sementara ayat mengatakan, siapa yang masuk ke dalamnya adalah aman, lalu apakah ayat kita salahkan? Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Disinilah ulama mendekatkan pemahaman hadis melalui pendekatan kebahasaan kepada kita. Perlu kita pelajari kaedah-kaedah dan aturan-aturan dari bahasa Arab yang Al-Quran dan hadis memang dalam bahasa Arab yang balaghah, bahasa Arab yang sastranya sangat tinggi. Jadi untuk memahami ayat, memahami hadis, di situ perlu ada kaedah-kaedah kebahasaan juga dibutuhkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pemahaman dari ulama di antaranya untuk memudahkan kita mengamalkan dan memahami hadis Rasul ini. Jangan lagi kita pertentangkan. Kita mendengar hadis setan dibelenggu, kenapa kok masih ada maksiat? Kenapa masih ada kehilangan di bulan Ramadan misalnya? Sementara hadis mengatakan bahwa setan dibelenggu. Nah, di sini bukan hadisnya yang kita salahkan, tapi pemahaman kepada hadis itu yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami. Maka di antara ulama mengetengahkan, inilah di antara pemahamannya. Dia memang berita, tetapi tujuannya di situ adalah untuk insya'u waqi', untuk menciptakan kondisi. Jadi kalau bahasa kita, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan, itu bukan sesuatu yang barang jadi, bukan sesuatu yang given, yang diberikan saja kepada kita, tidak. Tetapi dia adalah achieve, sesuatu yang menuntut usaha dan kerja kita. Jadi ciptakanlah kondisi, wahai orang yang puasa, wahai orang yang beriman, ciptakanlah kondisi di dalam Ramadan itu, betul-betul engkau melaksanakan amal yang membuka pintu surga. Dan ciptakanlah kondisi dan lakukanlah pekerjaan di mana betul-betul pintu neraka terkunci mati. Dan lakukanlah usaha betul-betul setan dibelenggu dengan ibadah di bulan Ramadan. Lihat kenyataan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bukankah amal kita di Ramadan memang seperti itu dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk dosa atau kesalahan yang kecil sekalipun, itu kita sudah dituntut untuk meninggalkannya. Kita baca di hadis lain misalnya, kalau kamu sedang puasa, kata Nabi, ada orang mencacimu, mungkin biasa kita sering lawan itu, satu orang mencaci misalnya kepada kita, satu kata-kata mencaci, lalu kita jawab mungkin dengan 3, 4 dan segala macam. Sekarang, di dalam kita beribadah di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Kalau ada orang memunculkan katakan tidak baik kepada dirimu, katakan, inni shaim.
Begitu kan pesan Nabi. Katakan sungguhnya saya puasa. Artinya apa? Saya tidak akan lawan. Saya tidak akan keluarkan kata-kata yang jelek. Nah, coba. Sampai yang paling kecil pun, kesalahan dan pelanggaran, kita tahan. Dengan perintah seperti itu, ini kan kita mengikat setan dari yang sekecil-kecilnya. Dari yang sekecil-kecilnya kita ikat. Tidak ada peluang bagi setan itu untuk kita melanggar ketentuan Allah walaupun hal yang kecil sekali. Menjawab ungkapan orang, itu kan mungkin menurut hidup keseharian kita, mungkin biasa, terdorong saja kita. Mungkin secara otomatis. Tetapi ketika puasa, kata Nabi, katakan, fakul inni shaim. Katakan saya puasa. Artinya apa? Jangan dilawan. Oh, saya puasa. Kalau saya ucapkan pula kata-kata ini, rusak puasa saya. Akhirnya, saya tidak lakukan itu. Saya tidak balas kepada orang seperti itu. Nah, ini namanya menekan. Sekecil apapun kesalahan, kita tidak lakukan kesalahan itu. Ini sudah disebut kita membelenggu setan. Nah, lalu membuka pintu surga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Banyak amal kita. Ada waktu kita sudah berwudu, kita baca Quran misalnya. Baca Quran kita tidak sama dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin 2 halaman 1 hari. Kalau sekarang jauh lebih banyak dari itu. Bahkan ada kesempatan kita sedang berwudu, kita baca Al-Quran misalnya. Itu kan namanya kita membuka pintu surga. Lalu pintu neraka kita kunci ya dengan amal-amal, dengan membelenggu setan itu tadi. Otomatis kan kita juga mengunci pintu neraka. Ini pemahaman dari pendekatan kebahasaan. Agaknya ini lebih mudah kita cerna karena bahasa-bahasa keseharian kita juga ada seperti itu. Secara zahir dia informasi atau kabar atau berita, tetapi di balik itu sebenarnya perintah. Pak, contoh yang lain misalnya, ulama memperkuat untuk lebih memahamkan kepada kita. Misal ada ungkapan, an-nasu yashkurunal muhsina. Manusia itu berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Itu kan ungkapan Bapak Ibu. Itu kan informasi. Manusia berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan kepadanya. Lalu, apakah ini kita pahami memang suatu kenyataan seperti itu? Tidak. Karena bisa jadi ada orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan. Lalu apakah ungkapan ini kita salahkan? Ungkapan mengatakan manusia berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu berita. Maka itu intinya adalah perintah. Hai manusia, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, ayo berterima kasihlah. Balaslah kebaikannya itu. Kan itu perintah yang terkandung di dalam itu. Ciptakan kondisi kalau mendapat kebaikan, berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan. Itu pula yang lain contoh, ini dalam bahasa kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu mendengar, contohnya, orang kalau berilmu, dia akan seperti padi, makin berisi, makin menunduk misalnya. Itu kan ungkapan. Lalu ketika ada kenyataan orang yang berilmu, makin berilmu tapi makin sombong misalnya, dia pongah, dia merasa hebat sendiri, meremehkan orang lain, lalu apakah ungkapan itu kita salahkan? Orang yang berilmu adalah orang yang tunduk seperti padi. Tapi kalau ada orang berilmu yang tidak tunduk, lalu ungkapankah disalahkan? Tidak. Memahami ungkapan. Itu artinya apa? Usahakan kondisi. Kita kalau sudah semakin berilmu, ayo tunduklah seperti padi. Padi makin berisi, dia makin tunduk. Kan kondisi yang harus diciptakan. Dituntut kita. Gitu juga. Orang kalau menjabat, dia rendah hati misalnya. Lalu kalau ada pejabat yang tidak rendah hati, jangan disalahkan ungkapan itu.
Ungkapan itu kan menginginkan. Nah, berarti makna dari ungkapan itu, ciptakan kondisi kalau sudah menjadi pejabat, ayo kita rendah hati. Ciptakan kondisi itu. Ini namanya di dalam kaedah bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, di dalam sastra Arab, itu namanya berita untuk menggugah supaya kita ciptakan kondisi seperti berita itu. Tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluhu. Mendorong keinginan seseorang untuk menciptakan kondisi seperti yang ada di dalam ungkapan atau di dalam berita itu. Nah, kiranya ini bisa memperjelas atau menambah pemahaman dari apa yang sudah kita pahami selama ini. Tapi ini adalah dari pendekatan kebahasaan digali oleh ulama untuk bisa lebih mudah kita pahami dan didalilkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam bahasa keseharian kita juga tidak akan tertutup kemungkinan ada bahasa seperti itu. Jadi kesimpulan intinya dari situ adalah berita tetapi tujuannya adalah perintah. Dalam bahasa Arab dia khabar tetapi maknanya adalah makna insya. Begitulah di dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, kita harus cari pendekatan-pendekatan dari berbagai ilmu yang disebut dalam agama kita dengan ilmu alat. Jadi ilmu alat untuk memahami Al-Quran, alat untuk memahami hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita zaman sekarang sudah jauh dari Rasul. Kalau Rasul ada di depan kita, ada yang kita ragu dengan ayat, tidak paham, kita tanya Rasul, ini apa maksud ayat ini? Langsung kita kepada Rasul. Tapi Rasul sudah jauh, maka disitulah perlu tafsir. Begitu juga hadis. Jika hadis kita ragu, apa maksudnya? Berat rasanya di pemikiran kita memahami, kita bisa tanya pada Rasul, ini Rasul, apa maksudnya ini? Oh ini, itu kalau Rasul ada di depan kita. Tapi sekarang Rasul sudah jauh, beliau meninggalkan kita. Disinilah pentingnya kita berulama, disinilah pentingnya kita membaca-baca karya dan analisa dari ulama yang berkompeten di bidang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, penjelasan singkat ini bisa menjadi tambahan wawasan, lebih meyakinkan kita kepada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lebih mendorong kita untuk menggali lagi dan memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai ilmu alat yang dibutuhkan untuk itu. Semoga Allah mudahkan jalan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.